Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rama Ulfi Muhammad Ahyar Skom Mkom sebagai dosen pengampu mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan saya Talita Nazla Zakira. Dengan saya Asfiandra Safa Azhara. Dengan saya Naya Darmanova Sukoco. Dengan saya Anugrah Fahri Ramadan. Dan saya Sawal Syifa Rahma. Baik, tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi penugasan dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Pada video kali ini kami membuat aplikasi pemrograman sederhana yaitu tentang menu makanan. Baik, contoh tipe data yang kami digunakan ini adalah yang pertama di struktur data. Nantinya kami akan menggunakan list, tuple, dan dictionary. Lalu yang kedua di perulangan dan input pengguna kami menggunakan while, input, dan lower. Lalu yang ketiga pemesanan pembeli kami menggunakan if, else, arithmetica, dan f-string. Lalu yang keempat pengaturan menu penjual. Nantinya kami akan menggunakan append, remove, dan pop untuk mengubah isi dari list tersebut. Lalu yang terakhir untuk pengontrol alur dan penutupan, nantinya kami akan menggunakan continue, break, dan validasi input. Untuk lebih detailnya nanti akan saya dan rekan saya jelaskan. Yang pertama di sini sebagai status itu ada dua, yaitu penjual dan pembeli. Di sini kami menggunakan tipe data tuple. Mengapa kami menggunakan tipe data tuple? Karena tipe data ini yang isinya tidak dapat diubah, karena di sini hanya ada dua peran, yaitu penjual dan pembeli. Lalu yang kedua untuk nama-nama makanan dan minuman, di sini kami menggunakan tipe data list. Kenapa kami menggunakan tipe data list? Karena tipe data list ini yang isinya dapat diubah. Contohnya itu seperti untuk nantinya menambah atau menghapus menu. Lalu yang berikutnya, ini kami menggunakan tipe data dictionary. Kenapa kami menggunakan tipe data dictionary? Karena untuk pengelompokan nama makanan dan juga harganya. Di sini kata kuncinya adalah nasi goreng. Dan nasi goreng ini harganya 13.000. Jadi kalau outputnya nanti kita memesan nasi goreng, maka yang keluar harganya adalah 13.000. Oke, jadi teman-teman kita akan masuk ke while true. Sebelum kita masuk ke sini, saya akan menjelaskan apa itu while true. Jadi while true itu berarti program yang akan terus berjalan jika hasilnya true atau benar. Nah, karena dan tipe data yang digunakan ini boolean. Boolean, oke. Terus, karena true ini adalah nilai boolean yang selalu benar, maka pengulangan ini tidak akan berhenti kecuali ada perintah untuk menghentikannya. Nah, perintah untuk menghentikannya itu adalah break. Nah, break itu sendiri yang arti menghentikan program secara paksa dan tidak ada lagi pengulangan kecuali dimulai ulang oleh sang pengguna. Oke, sekarang kita masuk ke input. Input ini ada kita sebagai pengguna mau masukkan apa nih, penjual atau pembeli. Oke, dan lower ini sendiri yang berarti setiap kata yang kita pakai ini mau setiap kalimat yang kita pendek ini akan berhuruf kecil. Ya, jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang percabangan, branching, dictionary, dan operasi aritmatika. Nah, jadi kita ketahui dulu teman-teman, apa sih percabangan atau branching itu? Jadi percabangan itu adalah struktur logika yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dan jika kondisi bernilai benar atau true, maka satu blok kode akan dijalankan. Dan jika salah atau false, maka ia akan menjalankan blok lain. Yang kedua itu ada dictionary. Nah, dictionary itu adalah tipe data di Python yang berisi pasangan kunci, key, dan nilai atau value, dan digunakan untuk menyimpan data yang saling berhubungan, mirip seperti kamus. Dan yang terakhir yaitu ada operasi aritmatika. Yaitu pengertiannya ialah operasi aritmatika digunakan untuk menghitung nilai numerik seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan sebagainya. Baik, kita langsung masuk ke materinya teman-teman. Jadi di sini ialah ada if check atau pembeli. Jadi bagian tersebut ialah merupakan berfungsi untuk menentukan alur program khusus bagi pembeli. Ini teman-teman bisa kita lihat. Nah, jadi itu menentukan bahwasanya program tersebut ialah khusus bagi pembeli. Dan yang kedua itu ada print f. Nah, apa gunanya dari titik 3 ini? Jadi gunanya titik 3 ini ialah untuk supaya datanya bisa berpanjang ke bawah, 3 baris ke bawah. Dan kemudian pertama, program menampilkan daftar makanan dan minuman yang berada menggunakan print dan f string. Contohnya ini teman-teman ya. Selamat datang, silakan pesan makan dan minuman makanan kami. Kedua yaitu kemudian pengguna diminta memasukkan nama, menginput nama, bagian lower, dan digunakan agar input tidak sensitif huruf besar atau kecilnya. Misalnya nasi goreng N-nya huruf besar dan G-nya huruf besar. Dan yang kedua yaitu nasi goreng N-nya huruf kecil dan G-nya huruf kecil. Dan yang ketiga ialah tetap dianggap sama. Dan selanjutnya yaitu program mengecek pilihan dengan if pesan 1, in makan, untuk memastikan menu yang dimasukkan tidak ada dalam daftar. Jika tersedia, pengguna mengisi jumlah pesanan tersebut. Nah, lalu program mengambil harga dan dictionary menggunakan get.
Nah, ini contohnya teman-teman, get. Setelah itu, total harga dihitung dengan rumus. Nah, sebagaimana ketahui bahwasanya di sini ada total dari jumlah makanan. Jumlah makanan. Hasil akhirnya akan ditampilkan dalam bentuk struk sederhana menggunakan F-string dengan format yang rapi. Jadi selanjutnya ada bagian menerapkan konsep dasar percabangan if. Jadi bagian ini menerapkan konsep dasar percabangan if, input pengguna tipe data atau dictionary, dan operasi aritmatika untuk menghitung total belanja. Tujuannya agar pembeli dapat melihat daftar menu pemesanan dan langsung mendapatkan total harga secara otomatis. Ya, mungkin penjelasan dari saya sekian dari saya teman-teman. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan append, pop, dan remove pada bagian ketika Anda memilih sebagai penjual. Terus sebelum itu kita perlu tahu dulu nih append, pop, dan remove itu apa. Append itu sesimpel bagaimana kita itu menambahkan elemen pada list. Terus itu kalau pop dan remove itu sama-sama menghapus, tetapi terdapat perbedaan keduanya. Kalau remove menghapus berdasarkan nilai, sedangkan pop menghapus berdasarkan indeks teman-teman. Terus itu kita akan langsung lanjut ke kodenya. Untuk kodenya ketika kita memilih penjual terdapat output seperti ini teman-teman. Kalau penjual apa yang ingin Anda lakukan hari ini? Ada 1, 2, 3, 4. Pertama tambah menu, terus hapus menu, logout, dan hentikan. Nah, kalau yang 4 ini hentikan, itu menggunakan codingan break, jadi akan langsung terhenti. Terus kalau tambah menu, kita terdapat perjapangan seperti ini teman-teman. Kalau tambah menu, if pilih 1, ini codingan integer, menu apa yang akan ditambahkan? Makanan, minuman, atau batal. Kalau kita pilih 2, ada percabangan dalam percabangan ya teman-teman, atau nested if. Di sini terdapat pilihan lagi, if pilih 2, terdapat tambahkan 1, input masukkan nama makanan untuk pilihan yang pertama. Terus itu untuk tambah 2 yaitu masukkan harga makanan. Terus untuk menampilkan untuk menambahkan terdapat append teman-teman. Jadi akan menambahkan dari tambah 1. Terus untuk printnya yaitu makanan tambah 1 berhasil ditambahkan dengan harga tambah 2. Nah, nanti inputnya makanan, misalnya contoh kita masukkan nasi goreng, makanan nasi goreng berhasil ditambahkan dengan harga, kita masukkan harga terus akan terdapat di outputnya teman-teman. Nah, sama juga pada ketika kita memilih pilihan kedua yaitu minuman. Kita buat seperti ini dulu, yaitu tambah 1, kita masukkan nama minumannya apa, dan di sini ada codingan lower juga teman-teman, yaitu ketika kita memasukkan, mau itu ada caps lock atau enggak, dia bakal otomatis huruf kecil semua. Terus itu tambah 2, jangan lupa ini integer karena dia itu berupa angka. Terus itu di sini sama seperti bagian menambahkan makanan, kita ada append, terus itu tambah 1, dan printannya seperti ini teman-teman. Oke, itu dia penjelasan saya seputar append, remove, dan pop pada bagian fitur penjual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fahri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jika kita memilih untuk menghapus menu. Di sini menghapus menu adalah pilihan kedua. Nah, ketika kita memilih nomor 2, kita akan diantarkan ke output hapus menu. Dan di sini kita akan diberi pilihan menu apa yang ingin kita hapus. Pertama kita ada menu makanan, menu minuman, atau batal. Di sini batal untuk mengakhiri proses menghapus ini ya. Jadi kalau kita tekan batal, maka kita akan kembali ke awal lagi. Baik. Oke, di sini pilih 2 yaitu merupakan integer yang mana kita hanya bisa menginputkan angka dari 1, 2 sampai 3 aja. Oke. Dan di sini jika kita memilih nomor 1 yaitu untuk menghapus makanan. Di sini kita akan menampilkan pertama print fungsi variabel makan yang tadi di atas, yaitu untuk menunjukkan list ada makanan apa aja yang sudah ada di list saat ini. Terus ada input hapus, yaitu inputan untuk memasukkan nama makanan yang dihapus. Kita menggunakan lower untuk menjadikan semua inputan itu menjadi huruf kecil. Dan hcheck adalah variabel untuk menambahkan inputan baru, yaitu untuk seperti mengkonfirmasi lagi apakah kita yakin untuk menghapus menu ini atau tidak. Nah, di sini kita outputnya itu ya adalah yakin ingin menghapus kurawal hapus ini, yaitu dari nama makanan yang udah kita masukin ke dalam variabel hapus ini. Jadi yakin ingin menghapus misalnya nasi goreng, kita akan dapat pilihan lagi iya atau tidak. Di sini kita menggunakan lower juga agar semuanya menjadi huruf kecil. Nah, di sini ada jika hcheck sama dengan iya, maka makan menggunakan remove hapus, dan makanan menggunakan pop dengan variabel hapus juga. Nah, di sini makan kita menggunakan remove dikarenakan untuk list kita memang menggunakan perintah remove, sedangkan untuk dictionary kita menggunakan perintah pop ya. Nah, maka di sini ketika kita sudah setuju untuk menghapus makanannya,
kita akan diberikan output yaitu fungsi makanan kurawal hapus berhasil dihapus, yaitu makanan nasi goreng berhasil dihapus. Nah, di sini kita pakai continue agar kita kembali lagi ke paling awal, yaitu login sebagai penjual atau pembeli. Oh ya, dan misal di hcheck tadi kita menginputnya tidak, maka proses penghapusan akan dibatalkan, yaitu berarti makanan yang udah kita input tadi batal dihapusnya. Jadi makanan akan tetap ada di list tersebut. Selanjutnya untuk minuman, jika kita pada pilihan menghapus menu makanan atau menu minuman, jika kita memilih dua, kita akan ditujukan ke bagian menu minuman. Di sini kurang lebih sama seperti yang makanan tadi. Kalau yang membedakannya adalah di sini kita diberikan variabel buat minuman. Nah, di sini sama kita menggunakan input hapus untuk masukkan nama minuman yang ingin dihapus, dan di sini untuk mengkonfirmasi apakah yakin untuk menghapus atau tidak. Di sini minum remove dan minum pop adalah untuk menghapus minuman yang sudah kita masukkan, dan printf yang ini print fungsi minuman yang dihapus berhasil dihapus. Ini jika kita setuju yakin untuk menghapus pesanan ini, minuman ini maksudnya, sorry. Dan kita menggunakan continue lagi untuk melanjutkan balik ke menu login buat pembeli ataupun penjual. Dan jika variabel hcheck ini dimasukin input tidak, maka proses hapus juga akan dibatalkan seperti pada makanan tadi. Selanjutnya adalah buat pilihan ketiga ya. Kalau di sini tadi di proses hapus pilihan ketiga adalah batal, maka di elif pilihan ketiga kita hanya dapat hasil output proses hapus dibatalkan, dan kita continue balik ke paling awal lagi, yaitu login pembeli dan penjual. Nah, di sini kita ada 3 percabangan terakhir, itu percabangan dari yang sebelum-sebelumnya ya. Tadi kan setelah kita login sebagai penjual, kita dapat 4 pilihan tuh, mau menambah makanan, menghapus makanan, logout atau menghentikan program. Nah, di sini kalau kita tadi langsung pilih 3, kita bakal langsung logout dan kita balik ke menu login lagi, kita milih kita mau jadi penjual atau pembeli. Sedangkan kalau kita milih keempat, yaitu hentikan program, kita bakal dapat output program berhasil dihentikan dan kita menggunakan break. Nah, bedanya break di sini tadi kalau kita continue, kita masukin input ini, kita bakal balik ke login lagi. Sedangkan kalau break, program ini bakal langsung berhenti tanpa harus konfirmasi lagi, dan pasti bakal berhenti kecuali dimulai lagi oleh sang user ya. Dan ini cabangan terakhir yaitu else. Ini pas login ya, pas login jika kita loginnya salah, kan tadi kita cuma ada 2 status, yaitu penjual dan pembeli. Kalau misalnya kita masukin admin atau nama orang sembarang, itu nggak akan mau ya, dan bakal mengeluarin output Anda siapa, login ulang coba gitu ya. Nah, di sini kita akan diarahkan untuk mengulang lagi dengan continue di sini. Ya, kira-kira begitu. Sekian dari saya. Nah, teman-teman, tadi kan udah dijelasin codingannya dari program kami itu gimana. Sekarang langsung aja kita coba buat running ya. Nah, di sini ini ada tulisan selamat datang, apakah Anda penjual atau pembeli? Langsung saja kita masukkan, coba sebagai penjual. Nah, di sini terdapat 4 menu. Yang akan kita lakukan hari ini? Misal, coba ya kita tambah menu. Menu apa yang ingin ditambahkan? Contoh, misal kita pilih mau nambah menu makanan. Nah, masukkan nama makanan yang ingin kita tambah. Contohnya itu sate, coba. Masukkan harga makanan, kita ambil harga 10.000. Nah, ini sate ini sudah masuk ke dalam list menu makanan yang sebelumnya nggak ada sate gitu, teman-teman. Oke, langsung kembali ke sini lagi. Langsung kita coba sebagai pembeli. Nah, di sini udah ada masuk sate. Sebelumnya kan cuma ada nasi goreng, mie goreng, dan kue tiaw. Di sini satenya sudah masuk ke menu barunya. Langsung saja, misal kita mau pesan nasi goreng. Langsung aja kita masukin, ketik nasi goreng. Jumlah yang kita pesan, misal kita pesan 5. Nah, minuman, kita pilih es jeruk. Kita pesan 5 juga. Nah, langsung keluar di sini resip sederhananya. Jika benar, kita langsung aja tulis iya. Nah, jadi langsung berakhir gitu di sini. Seperti itu, teman-teman. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan tentang hasil kerja kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Saya Talita. Saya Noval. Saya Safa. Saya Fahri. Saya Salwa. Kami ucapkan terima kasih.